Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH. Semoga Anda masih setia bersama channel Abah Setu, dan satu-satunya channel yang dimiliki Abah Setu adalah Abah Setu MDNH. Adapun channel-channel yang lain yang menyiarkan adalah Abah Setu adalah bukan milik Abah Setu. Tapi selama ada kebaikan silahkan saja. Tadi semua ya. Pada kesempatan pagi hari ini sahabat sedikit terlambat ya, karena ada tamu dulu ya, karena tadi yang dohir harus didahulukan tadi semua ya. Pada pagi hari ini Abah ingin kembali mengajak bertafakur. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Salah satu kewajiban kita adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma ulama dan qiyas ya. Adalah bagaimana kita memahami adalah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu nyata pada diri, pada tubuh sahabat. Maka pada diri kita ada diri bagian yang dohir, ada diri bagian yang batin. Ojo lali. Diri kita yang sebenarnya adalah diri kita yang batin. Adalah hakikat ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Nah, tetapi jangan lupakan, sesungguhnya diri kita yang dohir pun adalah sesungguhnya adalah kenyataan daripada wujud Allah itu sendiri. Maka disinilah sesungguhnya maka syariat tidak boleh ditinggalkan. Karena syariat adalah sesungguhnya adalah kenyataan daripada hakikat. Syariat adalah menunjukkan fisika, hukum fisika. Sahabat menunjukkan adalah hukum metafisika. Adapun kenapa kita diberikan fisik, dan Abah sudah jelaskan. Pada saat kita adalah ditiupkan ruh oleh Allah di dalam kandungan 4 bulan 10 hari, ada 2 bagian. Yang pertama diri kita yang dohir, ya, yang diciptakan dari alam ini, maka dia akan berlaku hukum fisika, sahabat. Maka itulah dalam hukum fisika dia berlaku hukum adalah sentrifugal, berlaku hukum gravitasi. Bumi kita, jasad kita ini adalah penduduk bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau dihidupkan, di bumi ini kau dimatikan, dari bumi ini kau akan kembali dibangkitkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain, langit diganti dengan langit lain. Pada hari di mana jasad diganti dengan jasad baru. Demikian pula adalah ruhnya akan kembali melakukan perjalanan. Maka tugas kita di alam dunia ini adalah kembali menghidupkan diri kita. Karena pada dasarnya kehidupan di alam dunia ini adalah kematian. Dan Al-Quran sudah mengatakan adalah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kita ini semuanya adalah mati. Tetapi bahkan di situ kalau seandainya kita ngerti hurufnya adalah ada amwatan menggunakan panjangkan. Nah, sebetulnya kita ini pernah mati. Fa'ahyakum juga sama, ya-nya menggunakan adalah hidup. Seperti halnya siang dan malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahari fil lail. Bagaimana datangnya siang, perginya malam, datangnya malam, perginya siang. Tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy.
datangnya mati, dan datangnya hidup, datangnya mati, sampai kita dikembalikan kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dengan sempurna pada saat dohiron wa batinan sudah ahad semua. Kalau yang di awal sahabat, apalagi pada kesadaran Adam, kesadaran Adam itulah kenapa bicara Adam, bicara iblis tadi semua. Adalah kesadaran yang dimana tubuh tidak mau sujud. Hakikat iblis itu adalah tubuh kita pada dasarnya. Maka itulah dia pada ada nafsul amaroh, yang mana tubuh selalu memaksakan kehendaknya, dan dia melupakan adalah partnernya, ajwajan, pasangannya adalah ruh. Padahal ruh punya tugas, tubuh punya tugas. Seharusnya tubuh ini adalah menjadi alat atau fisik. Hukum fisika berlaku pada tubuh. Tetapi fisika itu harus menyatu dengan metafisika. Nah, disinilah sahabat sesungguhnya perjalanan kita adalah, badan kita adalah ujian. Setelah Allah bersumpah, watini, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin, hanya kemudian untuk menuju sampai kepada wahadal baladil amin, sampai kepada bukit Turusin, maka tubuh itu harus mengalami ujian si fisik itu. Maka di alam ini si tubuh ini akan mengalami fisika. Berlaku hukum fisika. Rugi dan untung, hidup dan mati, lapang dan sempit, surga dan neraka. Itulah ajwajan, pasangan. Untuk apa? Biar si tubuh ini, si fisika ini, si syariat ini mengerti ada hakikat. Begitu. Karena sebenar-benarnya diri kita adalah hakikat yang diberikan kantong syariat. Kita seolah-olah yang sebenar-benarnya diri kita adalah makhluk akhirat yang diberi jasad. Jangan dibalik. Bukan jasad yang diberi ruh, tapi ruh yang diberi jasad. Untuk apa? Untuk kembali menyempurnakan si metafisika. Si ruh kembali kepada pemiliknya. Maka perjalanan kita manusia dalam dunia ini kembali kepada Allah itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan fisik, sahabat. Walaupun tidak boleh meninggalkan fisik. Karena fisik menggambarkan metafisik. Geraknya tubuh, fisika, sebetulnya geraknya metafisik yang batin. Maka kita harus mengerti tentang hakikat wayang dan dalang. Walaupun tidak pas, tapi tidak apa-apa. Tapi itu bisa menggambarkan kepada kita sebenarnya tubuh ini adalah hanyalah wayang-wayang. Nah itulah yang disebut dengan Islam. Islam itu sebenarnya diri kita harus tunduk kepada metafisik, bukan kepada fisik. Maka orang yang bahagia di dunia ini adalah yang menyatukan syariat dan hakikat, fisika dan metafisika. Nah, dalam metafisika, salah satu hukum metafisika adalah kimia. Ada reaksi kimia, ada reaksi fisika. Inilah yang berlaku di alam yang tidak boleh kita tidak mau. Abbas sudah membahas 12 hukum alam kemarin. Bagaimana di alam ini adalah berlaku ada 12 setidaknya hukum yang kamu adalah merupakan bagian daripada hukum fisika. Nah, disinilah bagaimana Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya. Maka setelah dihidupkan, ditiupkan ruh, maka di alam dunia ini harusnya kita summa yumitukum. Adalah dengan mematikan diri kita. Mematikan diri yang fisik supaya yang bisa kembali kepada Allah itu yang metafisik. Yang Allah tiupkan pada si tubuh ini, bukan tubuh ini. Maka disinilah tadi malam Abah sudah bahas tentang orang-orang yang bodoh menurut Allah adalah mereka yang mengatakan iman tapi tidak bisa membuktikan iman. Karena iman itu adalah telanjang. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasuhut taqwa, dan pakaiannya takwa. Karena yang bisa membawa kepada yang wujud hanya dia yang wujud. Karena itulah kesempurnaan tauhid, sahabat, pada saat kita sudah sampai sebenar-benarnya diri kita ini harus sadar adalah Adam, tidak ada. Kenapa kita harus mematikan diri kita? Kenapa kita harus mengadamkan diri kita? Karena kata Allah, summa yumitukum. Kalau ingin
kembali pada Allah, syaratnya summa yuhyikum. Untuk apa? Summa ilaihi turja'un. Itu sahabat. Maka pada dasarnya, maka itulah kenapa ahli-ahli pengetahuan membuktikan bahwa manusia pada saat lahir ke dunia itu dalam hanya 12% kesadaran saja. 88% adalah ada pada alam, adalah bawah sadar, sahabat. Disinilah yang menjadikan manusia menjadi manusia fisik, karena manusia tidak paham bahwa sesungguhnya yang dirinya yang sebenarnya adalah ruh Allah yang ditiupkan pada fisik itu. Jadi kamu bukan fisik, kamu adalah metafisik. Ada hukum syariat pada fisikmu, ada hukum hakikat pada metafisikmu. Maka disitulah berlaku bahwa tidak boleh kita meninggalkan yang fisik. Tidak boleh kita meninggalkan syariat. Bagaimanapun yang metafisik. Contoh, kamu berdoa minta kenyang. Selama nggak ada fisiknya, zatnya nasi itu tidak adalah kenyang itu. Karena kenyang itu untuk memberikan pengajaran kepada kita. Sebenar-benarnya yang mengenyangkan itu bukan nasi. Tetapi adalah dia yang metafisik. Dialah Allah yang meliputi daripada nasi itu. Itulah dalam wujud Muhammad. Maka pahami oleh kita. Wujud nasi itulah Muhammad. Dia membawa utusannya, kenyang di dalamnya. Dialah Muhammad, air sebagai rahmat untuk memberikan, hilangkan haus pada dirimu. Dialah golok untuk kamu memahami. Sebenar-benarnya yang tajam itu bukan golok, tapi Allah. Semua ya. Al-Quran sudah mengisahkan bagaimana sebenarnya Ibrahim tidak terbakar oleh api. Bagaimana Ismail juga tidak mempan dengan pisau, sahabat. Maka disinilah marilah kita satukan dohiron wa batinan. Supaya apa? Si fisik ini kembali kepada tugasnya. Hanyalah untuk apa? Tetapi sekali lagi, itulah kenapa dalam hadis kursi Allah berfirman, wallahul batinul insan. Dan Allah itu metafisik, batinnya manusia. Allah itu hakikat ma'rifat. Tetapi Allah itu nyata pada fisika dari semua ya. Maka disinilah kalian memahami hukum-hukum alam. Sanurihim ayatina fil afaq. Inilah sesungguhnya alam, inilah fisika. Maka disebut ulama adalah mereka yang memahami alam. Alam itu alamat. Alamat itu Allah. Maka Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan. Dohir ini cerminan yang fisik. Fisika ini adalah gambaran daripada yang metafisika di dalamnya. Tapi sayangnya di dohir ini Allah sertakan nafsul amarah. Nah disinilah menjadi persoalan. Pada saat adalah si iblis tidak mau sujud kepada Adam. Pada saat perintah Allah tidak didengar. Padahal kata Allah, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Harusnya ada tubuh ini sujud kepada ruh. Itulah Abah sudah ajarkan bagaimana sholat ruh. Seharusnya ruhlah yang jadi imam, jasad adalah jadi makmum. Hakikatlah imam itu, maka syariat itu adalah makmum. Nah, dan bagaimana hakikat nyata tanpa syariat? Bagaimana manis nyata tanpa gula? Bagaimana asin nyata tanpa garam? Bagaimana ruh nyata tanpa fisikmu itu? Maka berlakulah pada tubuhmu hukum fisika. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, sahabat. Kalau tidak begitu berarti kita ini selamanya adalah iblis, tapi tidak menyadari. Selamanya kita ini Fir'aun, tapi tidak pernah menyadari jiwa kita Musa yang terkubur di dalamnya. Selamanya kita ini menjadi guha bagi Ashabul Kahfi yang menelan jiwanya yang terkubur karena tidak memahami. Selamanya kita ini jadi Yunus yang masih tertelan dengan ikan. Maka tubuh kita adalah merupakan ikan nun yang menelan Yunus dari semua. Dan sebenarnya diri kita adalah juga ada iblis yang telah yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas kepada Adam. Adalah jiwamu. Sahabat, maka itulah nafsul amaroh itu ada di alam fisika. Maka lawan kita yang paling berat adalah tubuh kita.
Itulah kenapa baginda Nabi bersabda adalah tentang kepada Mu'ad bin Jabal selepas pulang Uhud, wahai Mu'ad, sungguh kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat daripada Uhud? Kata baginda Nabi, ya Mu'ad, kita akan perang melawan diri kita sendiri. Musuhmu adalah dirimu. Musuhmu adalah jasad. Tapi selama ini manusia ingin bahagia jasadnya, tapi tidak mengerti caranya. Karena dia mengira bahwa sesungguhnya yang nampak inilah yang ada. Padahal yang ada ini hanya diganti terus. SIM card yang terus diganti casing. Itulah karena si SIM card, si jiwa telah melekat pada tubuh ini. Karena ada ruh, ada jiwa. Jiwa itu adalah ruh yang sudah ikut terbawa oleh keinginan si jasad. Itulah jiwa, sahabat. Maka jiwa yang sudah sempurna sama dengan hakikat ruh dari semua. Yang tidak sudah lulus, yang sudah paham sebenarnya aku adalah ada yang diadakan. Berarti dia sudah ada. Pada saat kamu merasakan Adam, kamu wujudlah sekarang. Tuh. Wujudlah kamu itu setelah kamu Adam. Sebenar-benarnya tidak ada, itulah Adam. Itu. Pada saat kamu menafikan dirimu, maka kamu wujud sekarang. Gitu. Wujud bersama Allah tadi semua. Pada saat yang sebenar-benarnya buta adalah melihat. Maka itulah butakan diri kita. Kembalikan pada pemiliknya. Maka melihatlah kita dengan penglihatan Allah. Sebenar-benarnya diri kita adalah tuli. Maka mari kita tulikan diri kita. Marilah kita mendengar suara Allah dari semua. Sebenar-benarnya diri kita adalah bodoh, bahkan kosong dari bodoh. Bodoh itu punya ilmu sedikit. Maka kata apa? Bodoh aja sudah sombong. Kita ini tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Karena kita adalah fisik yang digerakkan oleh metafisik. Tapi kemudian sudah dirampok di tengah-tengah dari semua. Yang disebut setan lah, disebut jin lah, disebut iblis lah. Itu sebetulnya martabat daripada tubuh itu sendiri, sahabat. Ya, kita sendiri dari semua. Maka oleh karena itu, maka Abah selalu nyarankan, jangan tinggalkan syariat. Karena syariat itu untuk menyatakan hakikat. Ingat itu. Dari mana Tuhan itu ada, kalau bukan dengan yang fisik. Maka itulah kenapa Allah berfirman, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madkura. Telah ada satu masa kamu belum bisa disebut. Nah sekarang semuanya bisa disebut dari semua. Telah nyata. Maka itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Aku itu metafisik. Gitu. Tapi Ahbab Tuhan Urofa, tapi aku mau dikenali. Bagaimana Tuhan mau dikenali? Maka wujudlah. Paholaktul khalqalikai Urofa. Maka aku tajali kepada nur. Yang sudah berwujud Muhammad dari semua. Maka fisik ini adalah Muhammad. Allah itulah nur Muhammad. Tadi. Ya. Allahu mubtada. Metafisik. Tadi. Nurus samawat, khobar mubtada, fisika, hakikat, syariat. Muhammadlah syariat itu. Allah lah hakikat itu. Tetapi Muhammad syariat dan hakikat seperti tasjidnya lafaz Allah dan tasjidnya lafaz Muhammad tidak boleh dipisah. Karena itulah seumpama tasjid itu sudah ahad. Bukan satu dia, tapi ahad. Fisiknya Muhammad, batinnya Allah. Maka huwallahul batinul insan. Allah itu batinnya Muhammad. Nah itu insan itu. Tadi dan Muhammad adalah dohirullah, wujudnya, fisiknya. Fisik, metafisik itu adalah nyata pada fisika. Maka tugas kita di alam dunia ini itulah kata Allah. Harus tadi summa yumitu. Karena dari awal pun Allah sudah berkisah. Summa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Tuh. Allah bercerita tentang mati dulu.
Kalau Adam mati berarti sebelumnya, karena kamu adalah kawan, berarti kalau Allah bicara mati, sebelum mati itu kamu hidup. Kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan. Kenapa taknya itu menggunakan alif? Karena kamu itu pernah mati. Fa'ahyakum juga pakai ya-nya pakai alif. Kamu itu sebenarnya pernah hidup. Nah, bagaimana? Kenapa orang itu mati berulang-ulang, hidup berulang-ulang? Karena tidak sumayumitukum, karena kamu tidak mematikan dirimu. Kau berjalan dengan tubuhmu, kau sholat dengan tubuhmu. Walaupun bukan berarti kau meninggalkan sholat, tapi kamu adalah sudah lagi tidak merasa sholat. Kamu tidak merasa lagi saum. Kamu hanya menyaksikan. Maka tambah perjalanan manusia itu diawali. Kenapa? Di dalam Candi Borobudur itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Sama aja. Islam, iman, ihsan. Sesungguhnya. Di awal kita ini diberikan penyadaran pada nafsul ammaroh, pada kesadaran Adam dari semua. Maka itulah kalian lihat dalam kitab-kitab zikir tentang latifah qalbi, wilayah Adam, banyak mengeluh, tidak bersyukur, banyak protes, bodoh, tidak mengerti apa yang terjadi. Itulah nafsul ammaroh. Sifat api yang selalu senangnya membakar saja. Dia bakar orang lain. Dan dia pun gak sadar membakar dirinya. Nah inilah sahabat yang harus kita. Itulah maka konsep dari awal baginda Nabi ada. Al-mutu qabla antamutu. Kita harus mati sejroning urip. Kita harus mati di dalam hidup. Kan tadi kata Allah. Sumayumitukum. Kalau tidak sumayumitukum. Kalau kamu yang wujud. Maka itulah persoalan. Allah ada. Kalau kamu yang melihat. Allah lah buta. Karena muhalafatul lil hawadis. Allah itu berseberangan dengan sifat antara abid wal ma'bud. Sifat ma'bud itu adalah berseberangan dengan sifat abid. Si abid yang ada, ma'bud yang tidak ada. Inilah manusia dari zaman ke zaman. Dan hari ini Abah sudah melihat puncak kerusakan itu. Di mana manusia menjadi manusia fisika. Tapi lupa bahwa dia adalah sebenar-benarnya adalah metafisika. Terjebak pada casing HP. Saling menghina antara casing HP. Kata si merek murah. Kata si ocinit-nit. Adi semua. Iri dengki kepada Android yang Apple. Tadi semua. Fisiknya yang dia. Selalu dilihat fisiknya. Padahal bagi si provider. Bukan tentang siapa fisikmu. Bagaimana engkau tersambung dengan dia. Itu dari awal. Jadi bagi Tuhan gak peduli kamu itu cinit-nit. Bagi Tuhan gak peduli kamu itu adalah di merek Cross, Siemens. Itu contoh oleh Allah dohirkan. Adalah untuk menyadarkan manusia dengan HP itu. Hei manusia, aku ciptakan di dunia ini teknologi. Aku ciptakan di dunia ini adalah ada SIM card, ada seumpama ruhmu. Ada HP seumpama jasadmu. Kemudian juga ada aku provider. Nah itu. Sama saja dengan hadis Nabi dulu. Hei Adam, kamu adalah abu jasad. Hei Adam, kamu bapak jasad. Casing HP. Hei ruh, hei Muhammad, kamu abu ruh. Kamulah SIM card itu. Yang menghidupkan si HP. Hei dan aku adalah Allah abu hayat. Semuanya bersandar pada diriku. Sahabat. Sebetulnya ini berlaku pada alam ini. Maka tadi Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Kalau orang Buddha saja, Hindu saja sudah mengerti. Bagaimana Jack Ma menggunakan Tai Chi. Ingin menyaksikan syariat pada tubuhnya. Syara'ah. Sesungguhnya aku tidak punya gerak. Gerakku adalah gerak dalam. Maka tiap hari yang harus kamu rasakan adalah bukan siapa yang bergerak. Tapi kau harus menyaksikan bagaimana dalam menggerakkanmu. Maka manusia yang arif adalah beda dengan manusia yang jahil. Manusia yang jahil tentang selalu apa yang aku harus perbuat. Nah itu. Tapi manusia yang arif, apa Tuhanku yang akan dia perbuat pada diriku. Nah bagaimana Tuhan itu memperbuat pada si tubuh ini. Tergantung apa yang dalam dadanya. Kalau hatimu busuk, jadilah Kurawa. Kalau hatimu baik, jadilah Pandawa. Jadi
Wayang itu adalah contoh perlambang dari Tuhan. Kembali lagi juga pelajaran adalah kepada kita, kamu ini makhluk fisik atau makhluk metafisik, itu kan tadi. Nah inilah sahabat adalah yang harus kita hari ini adalah ayo bangkit tadi semua, karena kamu layak surga di dunia ini. Ada jannatul ma'wa untuk ruh jismanimu, ada jannatul naim untuk ruhat, untuk alamul malakut. Alamul mulki itu ruh jismanimu, alamul malakut itu ruh ruhanimu, alamul jabarut itu ruh ruh sultanimu, dan alamul lahut itulah ruh kudsimu. Berarti ruh kudsi itu hakikat musyir. Adapun alamul jabarut adalah merupakan ruhmu. Adapun alamul malakut adalah alam asma. Adapun alam mulki adalah merupakan alam af'al. Maka muncullah nur af'al Allah, nur af'al dalang pada wayang, pada gerak tubuhnya. Nur sifat asma Allah pada hatinya. Nur sifat Allah pada ruhnya. Nur zat Allah pada syir kita. Maka disitulah sesungguhnya kata Allah harus mengatakan, summa yumitukum, kamu harus mati. Untuk apa kamu mati? Supaya summa yuhyikum, supaya kamu hidup. Sebenar-benarnya kamu mati, maka kamu hidup. Sebenar-benarnya kamu adam, maka kamu wujud. Sebenar-benarnya kamu tuli, maka kamu mendengar. Sebenar-benarnya kamu bodoh, maka kau sekarang berilmu. Tadi malam Abah sudah bahas dari hadis. Kenapa orang yang kata baginda Nabi, banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh, tapi dibangkitkan dalam keadaan arif. Tadi semua. Ya, bodoh bukan berarti bodoh. Tetapi itulah orang pintar. Orang pintar adalah pada saat dia sudah bodoh. Bahkan bodoh pun tidak. Tadi semua. Itulah orang pintar. Dan sebaliknya orang yang merasa pintar itu adalah orang bodoh. Sahabat. Pahami ya. Maka disinilah Abah ingin mengajak ke penyadaran pada diri kita. Supaya kita ini layak bahagia di dunia ini. Supaya kita layak. Sumayumitukum sumayuhyikum. Kau hiduplah bersama hidupnya Allah. Kalau kau sudah hidupnya bersama hidup Allah, kau tidak akan lagi mati. Itu yang dikatakan baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila daril baqo. Kamu hanya berpindah saja dari negeri rusak, dari semua, kepada negeri baqo, dari semuanya. Kullu syai'in halikun. Segalanya adalah halikun, tapi pada saat engkau matikan, kau kembalilah illa wajahu, kepada wajah Allah itu sendiri. Apa itu wajah Allah? Tapak ciptaan Allah, tapak fi'il Allah, nur af'al Allah pada dirimu dan di luar dirimu, sahabat. Ya, maka tinggal jangan siapa yang meninggalkan syariat, sama saja dia tidak akan menemukan manis, karena Tuhan sudah menjadikan kita alam fisik. Berlakulah hukum fisika. Maka di sini kalian menyaksikan bagaimana hukum kekekalan energi, hukum kekekalan massa, hukum Archimedes, hukum Kepler, hukum Newton dalam penciptaan tubuh, hukum Mendel berlaku. Maka kalau kamu ngerti hukum Mendel, kamu nggak usah ngedoa minta anak laki-laki dan anak perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu adalah hanyalah laku tubuh. Nah, ada hubungannya dengan ruh. Ruh itu tidak ada gender. Ruh tiada gender, Allah tiada gender. Pahami itu, ya. Jadi sesungguhnya hanya tentang kromosom saja kalau kalian ngerti tadi semua. Maka disinilah sahabat, dikatakan oleh baginda Nabi adalah al-Islamu adalah ilmiyun adalah wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Ingat itu. Coba kalian, maka dibagilah oleh Tuhan ayat-ayat Qur'annya dan ayat-ayat kauniyah. Seolah-olah ada ayat-ayat metafisik tapi didohirkan lewat ayat-ayat kauniyah. Maka itulah yang disebut ulama. Ulama itu yang ngerti hukum alam. Ulama yang ngerti hukum alam. Itulah juga dikatakan al-alamu mir'atu al-haq. Jadi ulama itu bukan bisa baca kitab, tapi yang ngerti hukum alam. Maka itulah kenapa di awal Ibnu Rus ahli ilmu falak, Ibnu Sina ahli kedokteran, Syekh Al-Jabar ahli matematika, kemudian Syekh Botani ahli pertanian.
dan juga adalah ulama-ulama Islam yang luar biasa dari awal. Nah, kemudian habis itu mandek tadi semua. Muncullah ulama itu, Newton tadi semua, Einstein, Cartwright, James Watt, Alfred Nobel, Albert Dynamit tadi semua. Kenapa? Islam tidur. Setelah perang salib itu, Islam setelah kekalahan tidur panjang. Ya. Maka sekarang kamu saksikan di alam dunia ini 99% hasil perbuatan mereka. Inilah mereka sudah berkarya di alam dunia ini. Menjadi makhluk-makhluk yang bermanfaat. Digunakan oleh Tuhan. Ingat itu. Siapapun mereka yang menemukan apapun di dunia ini yang bermanfaat bagi banyak manusia. Itulah mereka ulama sebetulnya. Ngerti hukum alam. Newton yang sekarang Hawking ngerti hukum alam. Lihat bagaimana batinnya Hawking. Apa perkataan-perkataan Hawking. Barangkali kalian akan baru menyadari betapa cerdasnya spiritual orang-orang yang dohirnya digunakan oleh Allah. Menciptakan pesawat terbang. Menciptakan handphone. Hari ini yang kita tonton ini sahabat. Adalah nyata perbuatan mereka yang digunakan adalah tangannya oleh Tuhan. Inilah yang harus kalian fahami sahabat tadi semua ya. Maka oleh karena itulah Abah ingin mengajak orang Islam untuk bangkit. Jadilah Al-Kindi baru. Jadilah Ibnu Sina baru. Jadilah Ibnu Rus yang baru. Jadilah Syekh Botani yang baru. Karena fisikmu itu adalah inilah bagaimana hukum alam mengajarkan pada kita. Maka Abah sudah jelaskan kemarin ada hukum yang disebut hukum bahwa di alam ini tergantung Tuhan akan memberimu tergantung pada keadaan. Ingat itu ya. Maka Abah sudah jelaskan juga tentang roja dan tomah. Banyak orang Islam ini yang hanya mencari rezeki dengan baca Yasin. Maaf ini harus diluruskan. Mudah-mudahan dengan baca Quran rezekinya banyak. Mudah-mudahan dengan banyak tahajud rezekinya banyak. Selama fisikmu, karena di sini berlaku hukum fisika, maka tidak akan pernah kau mendapatkan apa-apa. Walaupun sampai jebleh kau ngaji Yasin, walaupun sampai jebleh kau istighosah, walaupun sampai jebleh kamu dikir, nasi, tidak akan datang kenyang itu padamu. Karena ini alam fisika, Bu. Tapi alam fisik harus dikembalikan pada metafisik. Karena alam fisik ini Tuhan sedang mengenalkan dirinya. Sebenar-benarnya yang ada aku. Tapi sebagai bukti aku ada, kamu. Tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei Muhammad, hei makhluk, sesungguhnya kamu adalah khobar mubtada. Dari aku adalah mubtada. Maka aku adalah rofa. Rofa itu tinggi. Tadi semua ya. Aku tinggi, maha tinggi. Maka untuk menunjukkan tingginya aku utus orang yang memberikan pencerahan yang disebut Rasul. Tadi semua ya. Dan setiap zaman Rasul itu ada. Ya, karena Rasul itu adalah Muhammad. Maka seluruh ayat Al-Quran itu sebetulnya datang dari Nur Muhammad. Tadi semua. Ada yang turun pada Adam disebut suhub. Datang pada Sis disebut suhub. Datang pada Nuh suhub. Datang pada Ibrahim suhub. Ada 10 suhub. Ada 100 suhub. Barulah dikitabkan. Datanglah pada Jabur. Pada Daud. Jabur. Datanglah pada Musa. Toret. Datanglah pada Isa. Adalah Injil. Nah. Al-yauma akmaltu lakum. Nah disitulah hari ini kusempurnakan. Itulah Ahmad bin Abdullah. Cherry on the cake. Cherry on the cake. Adalah merupakan sedulur papat. Beliaulah pancernya untuk di alam fisik ini. Pahami itu. Maka disitulah ada Jibril, Mikail, Israel. Allah lah pancernya. Narun, hawaun, maun, turabun. Api, angin, tanah, air. Nurlah pancernya. Tadi semua. Sedulur papat. Maka dalam Pancasila itu kenapa 5 sila? Di tengahnya ada bintang. Tadi semua. Ya. Itulah. Pancernya itulah. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua. Ya. Kalau tidak kembali pada ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kamu lakukan? Wahai orang-orang Islam yang sudah tertipu dengan dogma. Yang tadi semua melakukan
ritual yang tidak pahami spiritualnya. Ingat, kamu itu bukan makhluk fisik. Kamu adalah makhluk metafisik dari awal pun. Maka disinilah kisah Allah dalam Al-Quran. Inilah persoalannya karena manusia sudah meninggalkan Al-Quran. Sampai Nabi sendiri menangis. Waqala Rasul. Allah berkata Rasulmu, ya Rabbi inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, umat-umatku ini sudah mencampakkan isi Al-Quran. Semua ya. Padahal kalau kalian pahami Al-Quran, kalian akan menguasai segalanya. Tapi manusia sekarang malah justru lebih percaya pada kitab-kitab yang sudah dibelokkan Zionis. Yang penting gundul, yang penting kuning. Tapi kalian tidak pernah memverifikasi. Coba kalian satukan dengan Al-Quran. Ada kitab-kitab yang masih pemurtadan, pemusyrikan. Bagaimana mungkin adalah kalian ngaji Kifayatul Awam, ngaji Tijat Ad-Daruri, masih menganggap Allah Nabi Muhammad itu ke langit. Nah, langitnya juga nggak dipahami. Bagaimana menganggap Allah itu di atas, Allah itu dekat, Allah itu jauh, Allah itu liqa dengan Allah, jumpa dengan Allah. Yadullah, tangan Allah, penglihatan Allah, basara, Syami'ul Basir. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana dalam kenyataannya. Itulah hanya tahu nama, nggak tahu barang. Dan Nabi sudah berkata, man abdal asma dunal ma'na bahwa kafir. Siapa yang tahu nama Allah, tapi tidak bisa membuktikan. Yang tadi semua. Karena kurang apa Al-Quran dari Al-Baqarah? Maka kata Abah, Al-Baqarah itulah awalnya. Tapi sebelum Al-Baqarah, kamu harus nyambung dulu Alif Lam Mim. Kamu harus ngerti siapa Alif Lam Mim. Mana Alif, mana Lam, mana Mim. Itulah kenapa ada Lam Latifun. Kamu harus mati. Kalau untuk sampai kepada Mim Muhammad. Jadikan Muhammad dirimu itu. Matikan dirimu itu. Tapi jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Dan sembelihlah di surat Al-Baqarah itu. Kenapa kamu harus disembelih? Tadi semua. Ya. Allah mengatakan surat Al-Baqarah. Termasuk kepada Musa dan pengikutnya. Pada saat Musa berkata, ya Allah, pada saat aku berjumpa dengan engkau. Nah ini juga terus takwil, jumpa itu. Tadi semua. Pada saat Musa panah gitu, pingsan tadi. Maka dia bakok bersama Allah. Itu yang disebut Musa itu, kisah Quran itu. Maka disinilah kalian harus paham antara syariat dan hakikat. Bagaimana umat adalah pengikut-pengikut yang sudah menyembah Samiri. Nah itu. Siapa Samiri itu? Jadi kita semua nggak sadar adalah pengikut Samiri. Penyembah jasad semuanya. Samiri adalah menganggap diri kita ini patung dari emas. Tidak boleh diinjak. Tidak boleh dihina. Tidak boleh rugi. Tidak boleh sakit. Tidak boleh kita ini dipitnah. Tidak boleh. Padahal sebetulnya kehidupan fisik itu berlaku hukum fisika. Hukum aksi, reaksi. Hukum sebab, akibat. Hukum tabur, tuai. Siapa yang nanam, dia akan panen. Nanam kebaikan, berbuah kebaikan. Nanam fitnah, kembali fitnah. Nanam menyakiti, akan disakiti. Nanam, itulah kenapa tubuh kita dikembalikan. Karena pada saat kita di kehidupan sebelumnya, ruh kita nggak sadar. Dan ruh tidak bisa menerima, disakiti. Diambil uangnya, ruh nggak bisa. Karena Allah mengatakan di surat Yunus 30, hunalika, di tempat itu, di mana? Di tempat ini. Tablu, mereka akan merasakan bima aslafat, dari apa yang mereka kerjakan dahulu. Sebiji jarah pemahiyamal miskola darrotin miskola. Wamahiyamal miskola darrotin khairayara. Dari semua, ya. Sebiji jarah baik kau akan ketemu. Sebiji jarah buruk kau akan ketemu. Itulah kenapa kalian dikembalikan ke alam fisik. Hukum fisika. Dari semua, ya. Karena hanya fisik pada saat kamu merasakan sakit. Pada saat tubuhmu adalah disakiti. Kamu akan merasakan sakit. Jiwamu pun sakit. Di situ ruh akan menerima akibat. Tapi kalau seandainya kamu tidak dibalikkan, tidak ada alam fisika, terus bagaimana? Kamu akan sadar sebenarnya sakit itu tidak enak. Sebenarnya disakiti itu nggak enak. Sebenarnya dipitnah itu nggak enak. Sebenarnya dijelekan itu nggak enak. Hanya fisik yang bisa menerima. Sebenarnya lapar itu nggak enak.
Sebenar-benarnya haus itu nggak enak. Sebenar-benarnya di penjara itu nggak enak. Tadi semua. Dulu saya tahun berapa bersama Wajejen ketemu pengusaha Abah. Anom, ya sahabat. Bah, kenapa dalam tanbih itu kita harus taat kepada negara dan agama dan negara? Nah itu sahabat. Sesungguhnya kata Abah, contoh neraka itulah penjara. Kamu cari penjaranya, nerakanya jauh-jauh. Tiap hari kita merasakan neraka. Untuk apa neraka itu ada? Untuk surga. Karena di sebalik kesulitan ada dua kemudahan. Tadi semua. Di sebalik kematian ada kehidupan. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sebenar-benar. Itulah fisik. Harus menerima akibat. Tadi hunalika di tempat ini. Tablu bima aslapat. Apa yang akan dirasakan? Tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tuhan hanya mencatatkan saja. DNA-mu itu, kromosommu itu akan mencatatkan saja apa yang pernah dimemori oleh tubuh ini. Maka dia akan mendapatkan balasan. Setimpal. Itulah kenapa ada 12 hukum alam. Ada hukum polaritas. Kenapa hukum polaritas itu ada? Karena tadi. Untuk menjadikan pelajaran. Kenapa dalam untung itu ada rugi? Supaya kamu bisa mendapatkan untung yang lebih baik. Kenapa di dalam hidup ini kita ini ada sakit? Supaya kita menyadari sebenar-benarnya sehat itu indah. Sehat itu Allah. Dari semua. Kenapa di alam kehidupan ini ada maksiat? Supaya kamu bisa menemukan sebenar-benarnya yang beramal itu adalah Dia Allah. Dari semua. Ya. Maka sahabat, salah satu yang Abah sering ajarkan pada kalian semua adalah bagaimana kita melepaskan karma catatan-catatan buruk pada diri kita ini. Ya. Dengan tarikan napas memakai yang pertama yang kamu lakukan adalah tekukan lidah. Tadi kata Allah, wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan. Di waktu pagi dan waktu petang. Maka di waktu petang adalah sebelum tidurmu adalah gelombang theta terbaik. Tadi semua. Catatkan, lidahkan, berhentikan angin. Karena Lailatul Qadar itu pada saat angin tidak berhembus. 21, tanggal 21. Tadi jadikan tadi semua Ramadan 21, 23, satukan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayat. Balikan 1, 2, 3. Nah, menyatukannya dengan nafas tadi semua. 2, 5. 5 itu seluruh papat 5 pancar. Melihat, mendengar, berkata, tapi semuanya pada hidup. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quran Hakim, semuanya pada Al-Quranul Azim. Jadilah tubuhmu Al-Quranul Mubin. Tadi semua, ya. Tetap Quran pun seluruh papat 5 pancar. Tadi semua, ya. Maka suhub dibagilah. Ada Jabur, Toret, Injil, semua. Satukan dengan Quran. Di sini Shod. Semuanya tergantung di Al-Quran. Tadi semua, ya. Toret, Injil. Injil itu hidungmu. Toret itu mulutmu. Tadi semua. Tadi semua. Telingamu Daud. Kemudian juga matamu Ibrahim. Tadi semua. Sesungguhnya adalah sedulur papat 5 pancarmu. Tadi semua. Makanya kamu harus lakukan juga. Tadi semua. Bagaimana kau menyatukan dohiron wa batinan. Tadi semua. Ya. Bagaimana kau menyatukan. Tariklah ke dalam dadamu. Di sini. Shod. Tadi semua. Kaf, ha, ya, ain, sod. Semua. Tadi. Wahai sedulur papat 5 pancer. Wahai sedulur papat. Manunggalah dengan 5 pancer di dadamu. Tadi semua. Ya. Tadi. Disitulah. Bagi teman-teman yang kejawen pasti paham. Tadi semua. Ya. Tadi adalah ulang reh. Ada suci sejati. Tadi semuanya. Berbudi. Tadi. Bowo laksono suci sejati. Bowo laksono suci sejati. Maka tugas kita sahabat adalah untuk mengembalikan semua sedulur papat ini kepada pancarnya. Tadi semua. Ya. Tapi sebelum kamu menjadikan rahmatan lil alamin.
maka kamu harus jadikan satukan sedul papat 5 pancermu. Kaf, ha, ya, ain, shod. Semua ya. Dan jangan lagi beragama dengan hayal. Ya. Dan itulah kalau menurut Abah kembalilah pada Al-Quran. Al-Quran sudah ditinggalkan. Dan Allah sudah menuliskan. Ya. Maka yang harus kita kembalikan dan Allah pun sudah katakan wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Tadi wa ma dan kebanyakan dari manusia kata Allah hanya don. Tadi maka agama ini hanya don, hanya jadi dogma. Jadi dogma. Karena tadi ternyata sahabat, kenapa Abah saya itu berkata kalau di kubur itu ada siksaan, kasih ke Abah semua. Karena orang hakikat mengerti. Ada yang berani menanggung dosa orang di kuburnya itu. Kalau kamu tidak paham, pasti kamu tidak akan mau. Dari semua ya. Inilah yang kalian, inilah alam kubur pada tubuhmu dari semua. Maka kau kembali pada kuburmu sendiri dari semua ya. Maka harus benar dalam torikotmu. Ingat, orang torikot itu orang syariat. Orang hakikat itu pasti orang torikot dan orang syariat. Orang ma'rifat itu pasti orang hakikat, orang torikot, orang syariat. Maka jangan berhenti di syariat, jangan berhenti di torikot. Tadi semua, ya. Tadi semua. Maka pandanglah yang benar kepada mursyidmu. Mursyid adalah hakikat Rasulullah. Adapun tubuhnya adalah wali, adalah hakikat Nabi. Sama saja. Jangan bersandar pada tubuh itu. Yang bersandar pada Muhammad bin Abdullah aja sudah gagal, apalagi kau bersandar pada mursyidmu itu. Jangan ada tolol. Karena hakikat Rasulullah itu dari Nabi Adam sampai kepada mursyidmu adalah hakikat Rasulullah, hakikat sin. Makana Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Nah itu kalau kamu murajiun, jadilah Muhammad. Ahmad yang sudah jadi Muhammad. Itulah contoh perjalanan kamu dari Adam, dari kelahiran kamu itulah Adam. Sebetulnya Allah sedang bicara Adam sampai Muhammad itu dari kesadaran nafsul amarah sampai kepada nafsul kamilah. Muhammad, sahabat. Dan dia adalah Rasulullah, bukan manusia. Tadi makanya Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dia adalah bukan bapak dari seseorang. Maka orang masih tolol bermursyid kemudian bersandar pada bapak dari seseorang. Pada Rasul pun Allah melarang. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Contoh adalah Kanaan. Pada saat dia bersandar pada Nuh bapaknya. Apa yang dilakukan Kanaan? Apa mursyid mau lebih hebat dari Nabi Nuh? Ini harus dipahami oleh kalian. Tapi kalian tidak bisa melihat Allah, Muhammad, terus musalsalah sampai kepada Allah kecuali pada diri yang dohir. Ingat, masih bisa kamu melihat manis pada kalau nggak ada gula? Masih bisa kamu melihat yang batin tanpa yang dohir? Masih bisa kamu melihat asin pada tanpa garam? Masih bisa kamu merasakan inilah ketololan. Hukum fisika ditinggalkan. Itulah hakikat Allah itu. Wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Itu saya itikadnya. Berarti hakikat mursyid itu harus dohir. Karena yang batin itu pada dohir. Saya melihat dari semua. Dari semua. Ya. Begitu. Kecuali kau sudah tadi. Sudah sampai. Lihat dalam Fidusyul Asrar. Kecuali kamu sudah sampai bisa berkomunikasi dengan beliau. Secara batinmu. Barulah dia kamu sebagai tajali daripada mursyidmu. Maka engkau bisa jadi perantara untuk melihat mursyidmu. Maka di sini bagi Abah tidak ada istilah mursyid kepada diri Abah. Abah tetap murid. Tetapi murid-muridnya yang lain adalah harus punya yang dohir. Bagaimana kau melihat manis? Pengersa Abah Hanum itu seumpama gula. Karena dia adalah mursyid. Tapi nabinya, garamnya sudah pergi. Gulanya sudah pergi. Maka walaupun sekecil, saya masih ingat sahabat. Pengersa Abah pernah bicara di dalam sebuah, kata beliau, sebesar-besarnya Abah sepuh. Tidak ada kalau nggak ada Abah. Tuh, pahami oleh kalian. Tapi jangan terjebak di Abah sepuh. Bagaimana kau akan melihat Allah dan Rasulnya?
tanpa yang dohir. Ingat itu. Jadi melihat mursyid kita adalah sesungguhnya melihat Rasulullah. Tapi jangan langsung pada Rasulullah. Karena dia musalsalah. Kamu harus punya sanad. Kamu melihat dia adalah melihat gurunya. Melihat gurunya. Melihat Tuan Abdul Qadir. Melihat sahabat. Melihat Muhammad. Muhammad jangan berhenti di Muhammad bin Abdullah. Karena itulah kenapa. Ini orang juga masih nggak paham-paham Allah kurang apa dalam Al-Quran. Tadi semua, hai Muhammad, kalau ada orang bisa memberikan syafaat, suruh dia membuat seekor nyamuk. Kata Allah, syafaat itu jami'an, syafaat itu milikku. Tapi engkau tidak bisa tanpa Muhammad dohir itu. Tapi jangan terjebak. Inilah kepahaman juga yang harus dipahami. Baginda Nabi kita itu adalah salah seorang penyempurna. Kata Abah juga, cherry on the cake. Dialah kesempurnaan tajalli daripada Nur Muhammad. Tapi jangan terjebak pada fisiknya. Karena beliau masih hidup hari ini. Karena beliau yang sebenarnya beliau adalah yang batinnya itu. Yang metafisik itu. Dan beliau berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahad. Aku ini Allah. Begitu. Maka Abah hanya menemukan di dunia ini dari beliau dan ulama-ulama yang hebat itu hanya 3. Al-Halaj, Syekh Siti Jenar, dan beliau. Yang mengatakan, Ana al-haq, kata Syekh Siti Jenar. Ana adalah anak Rob, kata Al-Halaj. Dan Nabi pun berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahad. Mana mimnya? Lah, lahirkan menjadi Muhammad. Maka tadi, makana Muhammadun aba min hadi itu bukan bapak. Kan Muhammad itu Rasul, walakin Rasulullah. Ialah utusan Allah. Sebetulnya Muhammad itu adalah diri Allah sendiri. Tadi. Inilah. Adapun diri baginda Nabi itulah sugus dari semua. Ya. Tapi di dalamnya ada Nur Muhammad. Dan beliau adalah kesempurnaan Nur Muhammad itu. Maka itulah kenapa isi Al-Quran itu dari suhub semua. Dari Jabur, Toret, Injil, Al-Yaumah. Jadilah pada Al-Quran. Karena memang yang membawa itu Adam itu Muhammad. Rasulnya Muhammad pada Adam. Rasulnya Muhammad pada Idris. Pada Muhammadlah Rasulnya itu satu. Ingat itu. Maka itulah kenapa kata Allah tadi. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang aku tajalli pada nurku. Kata Nabi. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itulah satu. Rasul itu satu. Ingat itu. Tapi nabinya yang banyak. Presiden itu satu. Tubuhnya yang banyak. Ingat itu. Jangan terjebak. Kalau tidak begitu kamu syirik jali. Makanya banyak orang bermursyid tapi syirik. Nggak membaca Al-Quran. Kurang apa Allah contohkan? Anak Nabi Lut. Kurang apa Allah contohkan? Nuh dan Kan'an. Sampai Allah berkata, Laisa min ahli. Berarti yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran itu karena Kan'an menyandar pada tubuhnya Nuh. Bukan kepada Rasulullah, pada Muhammad yang ada pada Nuh itu. Khatamun Nabiyyin. Tadi semua. Ya. Maka dalam kehidupan ini semuanya adalah gambaran. Maka bagaimana kau akan kembali pada Allah? Bagaimana kau menghadirkan gurumu? Kalau bukan pada yang dohir. Pahami itu. Pada saat yang dohir juga kamu harus pahami. Selama dia merasa ada, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ingat itu. Maka itulah pada tubuhnya harus sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Seorang yang mengaku guru rohani. Selama dia menduitkan kamu. Selama yang dicari popularitas. Selama yang dicari adalah duit. Selama yang dicari adalah ekonomi. Dia belum layak menjadi tajalli dari gurumu. Ingat itu. Dari mursyid. Kalau hidupnya dia sudah mati. Dan orang mati tidak butuh apa-apa. Karena dia sudah hidup bersama Allah. Bako bersama Allah. Nah ini dari sahabat. Ingat kata Allah. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Mereka tidak mati tapi hidup. Tapi hidupnya nyata pada yang dohir juga. Maka inilah buat teman-teman dari Torekot A yang Abah datang kemarin ke Abah tamu. Mau usah ribut urusan mursyid kata Abah. Tetap harus ada yang dohir.
Karena bagaimana kau melihat yang batin tanpa yang dohir? Itulah berlaku hukum fisika dan hukum metafisika. Metafisika itu ada pada fisika. Maka fisikanya tubuh seorang mursyid itu harus tadi sidik, amanah, tabligh, patona. Benar enggak ilmu? Sholatnya adalah sidik. Sholatnya sudah sidik. Lamnya larti pun belum. Ilmunya ilmu Allah, kerajaan Allah enggak. Tadi semua. Ya. Sudahkah dia jadi Muhammad? Belum. Islam yang sudah jadi muslim, iman yang sudah jadi mukmin, tubuhnya sujud sudah jadi masjid. Itulah Muhammad min. Kenapa ada masdar? Tadi semua. Ya. Inilah Islam yang sudah jadi muslim, iman yang sudah jadi mukmin. Tadi semua. Siapa mereka itu? Iblis sudah memberikan bocoran kepada kita. Siapa iblis itu? Tubuh kita itu. Tadi semua. Qala Rabbi bima aghwaytani, itu maksudnya, ya Tuhan karena kau sesatan aku, usir aku ke dunia gitu. Makanya kalau kamu dengar Quran ngomongin iblis, ngomongin Adam diusir dari surga bahasanya. Siapa yang Adam di surga itu? Metafisika, bukan diusir sebetulnya. Itulah hukuman pada jasad ini. Maka ngomongin Adam iblis, Adam iblis, Adam iblis, Musa Fir'aun. Terus begitu Quran itu mengatakan. Maka inilah kamu harus punya guru pembimbing jasmani, dohir. Tapi dia tidak mengakui dirinya sebagai mursyid. Dia lebur kepada mursyid sebelumnya. Dia hidup bersamanya. Perbuatannya, akhlaknya, tadi semuanya, kasih sayangnya, cintanya. Bukan yang memanfaatkan murid-muridnya untuk keperluan nafsunya. Atau ingin memperlihatkan adalah kehebatan dirinya. Bukan. Justru ini adalah sedang mendohirkan beliau. Maka itulah kenapa di majelis kami adalah mengikuti apa yang dilakukan beliau. Beliau membangun Medan, membangun Surabaya, membangun, dan Abah Syed itu ngikutin tapak beliau. Dan kita harus lebih banyak dari apa yang beliau lakukan. Ingat itu. Kebahagiaan seorang mursyid pada saat muridnya terbang tinggi. Itulah kenapa thariqat itu kalian harus paham. Bahasa dalam thariqat itu beda dengan syariat. Kalau orang syariat, sahabat, orang syariat itu adalah gurunya di depan, ditarik, hai sholat. Nah begini cara takbirnya. Ini sunat ayat, ini sunat abad, ini takbiratul ihram, dalam takbir itu ada muqaranah. Jelaskan oleh kamu, ini muqaranah tuziyah, bastiyah, urfiyah. Nah inilah yang disebut dengan bagaimana ada 13 rukun, fi'li, ada rukun qauli, itu guru syariat. Wudunya begini dari siku ke sini, bukan dari sini ke siku. Itu guru syariat. Dari semua. Tapi tanpa guru hakikat mencuci tanganmu itu, tanganmu tidak akan kembali pada kudrat iradat Allah. Kumur-kumurmu itu tidak balik pada kalam Allah. Hanya kumur-kumur tidak berdampak. Nyuci wajah tetap wajahmu. Mencuci mata tetap boncos matamu, bukan basar Allah. Mencuci telinga tetap aja gibah didengar. Karena yang kau cuci adalah diri dohirnya. Itu guru syariat. Guru thariqat sudah beda, sahabat. Tadi saya pernah dengar dari pengersa Abah. Dari talqin itu sama kamu dikasih kartu pintu tol. Maka yang jalan tuh kamu. Maka itulah dalam thariqat itu disebut murid. Murid itu dikata aroda. Yang punya kehendak tuh kamu. Jadi kalau ada murid yang dan itulah kesenangan mursyid. Lihat kamu dalam Lataiful Isyarah, kamu lihat dalam Risalah Kusyairiyah, kamu lihat di dalam Futuhul Ghaib, kamu lihat di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah. Begitu banyak ulama mengatakan guru rohani itu bahagia pada saat melihat muridnya terbang lebih tinggi dari dia. Sejarah membuktikan Ali Al-Hawas adalah asal gurunya daripada Imam Syarani. Imam Syarani itu adalah gurunya dari Ali Al-Hawas. Tapi kemudian berbalik, Ali Al-Hawas adalah Imam Syarani berguru, bermursyid kepada Imam Ali Al-Hawas. Jadi tidak aneh dulu itu. Nah inilah etika dalam syariat kamu suka dibawa-bawa pada thariqat. Dan lihat Nabi Muhammad, sahabat. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai mursyid? Tidak pernah menyebut dirinya sebagai guru, tapi sahabat. Supaya kamu sejalan. Supaya kamu sudah tersambung. Karena begitu ada hierarki, aku lebih mulia dari kamu, itulah akhir pembatas kamu dengan
Padahal gurumu adalah pintu untuk naik ke atas gurunya. Gurunya. Sampai pada Rasulullah. Sampai pada Allah. Nah inilah sahabat. Maka kenapa dalam kitab-kitab ma'rifat. Orang yang mengaku mursyid sama saja membatalkan kemursidannya gurunya sebelumnya. Tidak usah mengaku. Mursyid itu adalah, maka dikatakan dalam berbagai kitab termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, mencari mursyid itu sesulit mencari jarum di dalam samudra. Karena siapapun yang mengaku mursyid pasti bukan mursyid. Nah, ini persoalan. Karena la ya'riful wali ila wali. Itulah yang tahu mursyid hanya mursyid, yang tahu wali hanya wali, hanya yang tahu jin juga jin, yang tahu Allah adalah Allah. Pahami ini. Biar kalian nggak salah bertorikot, malah mendapatkan siksaan karena tadi syirik jali, sebagaimana Kan'an celaka. Inilah karena salah fokus tadi semua. Rasul itu satu yang bernama Muhammad. Berarti Al-Quran ini adalah gabungan dari suhuf dan seluruh kitab dibawa oleh Nur Muhammad pada tiap diri-diri Nabi itu, jasadnya. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu ada lebih dari 3.000 Injil. Ada 1.600 Jabur Toret di dalam. Dan sisanya adalah dari suhuf pada Ibrahim semua. Inilah. Hari ini telah kusempurnakan kata Allah di Al-Ma'idah. Karena Muhammad itu cherry on the cake. Dari semua. Itulah kesempurnaan sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Marilah berhenti beragama dogma. Agama itu untuk orang berakal. Kenapa Allah menyuruh apalan ta'qilun. Pada saat Allah berfirman tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, di bawahnya tadi semua apa kata Allah? Apala ta'qilun, mikir nggak kamu bahwa dunia ini adalah laibah dan lahwun? Tadi semua ini drama Allah doang. Untuk apa? Tadi si jiwa untuk belajar di dunia ini. Biar yang mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya. Kenapa? Supaya pertama dia fisiknya bahagia. Fisiknya dijamin rezekinya oleh Allah. Tapi malah manusia dia menyembah Tuhannya, wahum yasabuna annahum yusinuna sia-sia wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dia menyembah Tuhannya dengan hurufnya saja, tidak menyadari kehadiran Tuhannya. Maka tadi setelah kamu ngerti hakikat Al-Fatihah, sambungkan dengan apa? Alif Lam Mim, jadilah kamu adalah dalikal kitab. Jadikan ini dalikal kitab, inilah kitab la raiba fihi. Kamu harus membuktikan. Karena iman itu bukan percaya. Tapi al-yakin. Al-yakin itu adalah kamu harus buktikan. Kalau ini adalah gula. Ini adalah garam. Ini adalah cuka. Itulah kenapa kita dikasih rasa. Rasa dohir dan rasa batin. Untuk membuktikan daripada iman itu. Maka Abah sudah ajarkan. Kenapa kita berrukun Islam? Karena harus mengenal diri. Karena mengenal diri itu syahadat. Sementara menghadapkan diri itu sholat. Menahan diri itu adalah saum. Mensucikan diri itu zakat. Mendekatkan diri itulah haji. Maka tiap hari kau rukun Islam satukan dalam sholat. Sebenarnya. Mana ini mau hajian nanti Zulhijjah. Ramadan nanti bulan ke-9. Tadi semua. Zakat nanti kalau sudah haul. Semua. Inilah kalau syariat tidak berhakikat. Akhirnya fisika yang tidak disatukan dengan metafisika gagallah memahami ini semua ya. Akhirnya banyak orang mengatakan wa minan nasi ada mayaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi mereka sebetulnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir kata Allah ya. Dan maaf Abah sampaikan ini sekarang karena Abah sudah maaf secara kata Abah juga secara batin sudah melihat sudah betapa parahnya hari ini. Justru ada di kita orang Islam. Di semuanya. Maka kata Abah, kenapa Finlandia negeri pertama paling bahagia? Dialah paling muslim kalau menurut Al-Quran. Islam dari kata aslam. Orang yang sudah berserah diri. Bagaimana kau menyaksikan orang berserah diri? Kamu lihat di negara. Bagaimana kedamaian, ketenangan. Manusia saling mengasihi, menyayangi. Sampai penjara ditutup karena nggak ada manusia lagi. Karena penuh dengan cinta. Tuhan merahmati negara itu. Oh kata kamu gak sholat, gak puasa. Salah kamu. Karena kamu hanya melakukan laku sholat tapi gak sholat. Banyak orang Islam itu laku sholat, perbuatan sholat tapi gak pernah sholat. Buktinya wudhu aja gak pernah berwudhu.
Yang wudu itu apa? Kata Allah, ya masuk ilal mutahharun itu. Maka disitulah kamu mensucikan dari syirik jali pada tubuhmu. Syirik khofi pada hatimu. Syirik syir pada ruhmu. Itulah. La ya masuk ilal mutahharun. Kembalikan pada kosong. Sebenar-benarnya diri kita adalah. Maka itulah kata Allah. Summa yumitukum. Matikan dirimu. Maka kehidupan ini adalah wujud yang tidak wujud. Adamkan dirimu. Kehidupan ini adalah kematian. Kalau kamu tidak ngerti. Matikan diri, maka hiduplah bersama Allah. Wujudlah bersama Allah. Nah, disitulah Allah akan menjamin surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Hei jiwa yang sudah, yang barusan abah ceritakan. Irji ila rabbiki. Kembalilah pada Tuhan. Tadi, dari awal. Padhuli fi ibadi. Masuklah jadi hambaku. Tuh, kan sekarang udah jadi hamba. Siapa hamba itu? Yang sudah jadi maf'ul bih. Sudah tubadil. Sholatnya sudah tidak lagi merasa sholat. Karena dia sudah Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar. Akbar. Ya. Tasjid menjadi alif. Alif menjadi ruku lam awal. Lam awal menjadi lam akhir sujud. Airmu. Nurmu menjadi apimu kau padamkan. Terus anginmu kau rukukan. Airmu kau sujudkan. Tanahmu kau dudukkan. Jadilah kau adalah secara metafisik adalah alif lam lam ha. Batinmu alif lam lam ha. Tapi fisikmu adalah mim ha mim dal. Muhammad sahabat ya. Maka itulah kenapa di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita adalah walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Pahami, makanya balik pada Quran tadi semua ya. Balillahil amru jami'an. Tuh dikatakan. Dalam ayat ini dijelaskan sekiranya ada satu bacaan ya, kitab suci ya, yang dengannya gunung-gunung dapat digeserkan. Itu Al-Quran. Ya. Bumi dibelah. Atau orang mati dapat diajak bicara. Itulah Al-Quran. Sahabat. Ya. Tapi banyak manusia yang kupur kata Allah dalam ayat ini. Maka di ayat ini juga menjelaskan. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aklamun. Kemudian aklamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu. Katakan sab'atu azhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah itu kata Allah, niscaya tidak akan pernah habis kalimatullah itu ditulis. Tapi sekarang malah kalimatullah ayat-ayat ini dibenci. Padahal inilah ayat-ayat kauniyah. Maka dorong anakmu sekolah, belajarlah fisika, kimia, biologi, hukum Mendel, hukum Archimedes, hukum ini semua. Maka dia akan klop dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Maka sebenarnya penemuan semua yang ada di dunia ini, sahabat, berawal dari Al-Quran. Tapi jangan lupa, jangan kamu ngapa. Karena Al-Quran juga dalamnya ada Injil, di dalamnya juga ada Toret, ada Jabul, ada Suhuf. Karena semua Al-Quran adalah penyempurna. Tadi semua, ya. Kemudian disitulah Allah berfirman. Ya, Allahu nurus samawati wal ar. Inilah nurus samawati wal ar. Berarti hukum alam, ya. Berlaku di hukum alam, ya. Kemudian apa kata Allah? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun. Tuh. Tadi. Maka itulah bagian Nabi. Al-Islamu adalah ilmiun wa amalun. Maka wa amaliyun. Maka tadi Islam itu ilmiun, ilmiah. Tapi harus wa amaliyun, berbuat fisika. Berlaku hukum fisika. Tadi semua. Nah, adapun berlaku hukum fisika di sini. Walaupun kamu ngaji Yasin kayak apa, tapi kamu nggak ngerti ilmu dohir, nanam ikan, nanam ini, nanam tumbuhan, nanam semua, kamu tetap kata Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Datanglah kepada ahli dzikir. Datanglah ahlinya. Kan Nabi man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Maka datanglah kepada ahli ekonomi. Datanglah kepada ahli fisika. Datanglah kepada ahli biologi. Tapi untuk ilmu akhirat, datanglah kepada guru-guru kita di pondok pesantren. Belajarlah ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani bayan, mantik. Dan ilmu, terutama ilmu mantik. Dari semua ya. Supaya kita berlogika dengan benar, dengan mantik itu. Jami'un, mani'un, munakisun, mutaridun. Kita tidak akan asal bicara sebetulnya. Karena kaidahnya jelas. Mana yang harus didahulukan. Atap dulu atau pondasi dulu. Nah ini kadang orang, tadi inilah banyak orang berilmu kadang-kadang berpikir atap terus tapi lupa pada pondasi. Nah, inilah semua ya. Bagaimana adalah yang harus dipahami. Jadi itu sahabat barangkali yang bisa Abah sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi buat teman-teman yang di Jawa Timur, insya Allah Abah hari Sabtu sudah ada di Surabaya ya. Abah akan sholat subuh di Sunan Ampel ya, insya Allah di sana akan ada dikiran di selepas sholat subuh tawasul di sana. Kemudian dari situ Abah akan bergeser ke tempatnya Abah Ali dari Sumaya dan akan ikut manakib di sana. Kemudian insya Allah paginya akan besoknya hari Minggu akan dikumpul di Syaun Halil Bangkalan dari Sumaya.